Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim The Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur. Kita masuk pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam ya, kepada penghuni rumah. Ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Tentu itu lebih baik bagi kalian agar kalian menjadi ingat, mengambil pelajaran. Fa in lam tajidu fiha ahadan, jika kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka jangan kalian menyelonong masuk hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan bagi kalian. Wa in qila lakum irji'u, jika dikatakan kepada kalian kembalilah, farji'u, maka kembalilah. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengatur apa yang kalian kerjakan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim The Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini mengajarkan tentang adab bertamu. Kalau ingin bertemu dengan seorang, maka tidak sembarang, dan ini menunjukkan sempurnanya Islam. Sudah kita jelaskan bahwasanya surat An-Nur ini surat yang penting diketahui oleh kaum muslimin karena mengajarkan tentang banyak adab. Di antaranya adab ketika ingin bertamu ke rumah orang. Allah buka firman-Nya dengan berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Hai orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Syaratnya apa? Kalau mau masuk, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalian harus minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengerti, Di antara adab seorang ketika hendak bertamu ya adalah minta izin ya. Karena penghuni rumah punya privasi. Kalau dia tidak izinkan, maka tidak boleh kita masuk. Kalau kita sudah ucapkan salam dan minta izin 3 kali, tidak diizinkan, maka kita harus pulang. Kita harus tahu adab tersebut. Dan ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu fi majlisin min majalisil ansar idh ja'a Musa ka'annahu mad'ur." Aku suatu hari di satu majelis, di dalam majelis kaum Ansar, tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari tergesa-gesa, faqala ista'dzantu ala Umar thalathan ya. Aku ya minta izin kepada Umar 3 kali, falam yu'dzan li, yaitu dia bertemu dengan Umar, mengetuk pintu atau minta izin. Maka 3 kali minta izin, ternyata Umar tidak memberikan izin. Faraja'tu. Kemudian aku pun kembali ya. Maka Umar menegurku, "Ma mana'aka? Kenapa kau tidak masuk? Kenapa kau pulang?" Qultu, maka Abu Musa berkata, "Ista'dzantu thalathan falam yu'dzan li faraja'tu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Aku katakan, "Kenapa aku pulang wahai Umar? Karena aku sudah minta izin 3 kali dan tidak diberi izin kepadaku, maka aku kembali." Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaknya balik." Faqal, maka Umar berkata, Umar tidak tahu hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun Umar adalah sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada sebagian hadis dia tidak ketahui. Yang diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari yang tentu jauh perbandingannya dengan Umar. Tapi seperti sebagaimana dikatakan, yujad fi nahar ma la yujad fil bahr. Di sungai
ada perkara-perkara yang tidak ada di lautan. Tentu laut lebih luas, tapi ada hal-hal yang di sungai ada, di laut tidak ada. Umar, lautan ilmu. Tapi ternyata ada sebagian hadis yang luput darinya. Seperti hadis tentang Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian izin 3 kali, tidak diizinkan maka pulang. Umar berkata, Wallahi la yuqimanna alaihi bibayyinah, la tuqimanna alaihi bayyinah. Aminkum ahadun sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata, hendaknya kau datangkan dalil, bukti bahwasanya Rasulullah pernah mengucapkan demikian. Maka aku bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang mendengar dari Nabi hadis yang sama? Faqala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, wallahi la yakumu ma'aka illa asgharul qaum. Fakuntu asgharul qaumi fakumtu ma'ahu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah tidak ada yang akan menjelaskan kecuali orang yang paling junior. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakuntu asgharul qaum. Aku adalah orang yang paling junior ketika itu, fakumtu ma'ahu. Lalu aku berdiri bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Akhbartu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Lalu aku kabarkan kepada Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengucapkan demikian. Ini dalil bahwasanya di antara sunnah kalau kita bertamu kita minta izin 3 kali. Permisi kalau bahasa Indonesia lah. Permisi atau kita punya tek-tek sekali atau kita bel tradisi minta izin. Kalau bahasa Arab mungkin adkhul, boleh saya masuk? Ya, terserah. Adkhul, boleh saya masuk? Kalau kita permisi ya atau kita ketuk pintu 3 kali atau ngebel 3 kali, teng itu antara bel 1 ke 2 dikasih jarak. Bel lagi 2 kali. Bel 3 kali, kalau tidak ada ya kita balik. Kita balik. Assalamualaikum atau kita salam. Tidak ada yang jawaban. Assalamualaikum sampai 3 kali balik. Sunnahnya demikian. Jangan kita ngeyel nongkrong di situ ya. Enggak mau pulang-pulang, ini menyelisih adab Islami. Dan bagaimana adab minta izin ya? Dalam satu hadis yang lain, an rajulin min Bani Amir annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi bait. Ada seorang dari Bani Amir minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang dalam rumah, dia ingin masuk rumah, dia minta izin. Cara minta izin dia bilang begini, "A'aliju, bolehkah aku masuk?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, maka Rasulullah SAW menyuruh pembantunya, "Ukhruj ila hadza," keluar kabarkan orang ini, "Fa'allimhul isti'dzan," ajarkan dia adab isti'dzan. Qul lahu, faqul lahu, katakan cara minta izin itu begini. Qul assalamu alaikum a'adkhul. Ucapkan assalamu alaikum, bolehkah aku masuk? Fasami'ahu, maka orang itu pun mendengar cara adab minta izin. Kemudian orang itu mengulangi, assalamu alaikum a'adkhul. Assalamualaikum, boleh aku masuk? Fa'adzina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhal. Maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk masuk, maka orang itu pun masuk. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang bagaimana cara minta izin. Apakah bilang saya masuk dulu baru assalamualaikum, atau assalamualaikum dulu baru bilang saya boleh masuk? Perkaranya ringan, artinya fleksibel ya. Kalau ada orang di dalam, kita tahu ada orang di dalam, kita boleh mengucapkan assalamualaikum, boleh masuk enggak? Seperti itu, boleh. Atau assalamualaikum, kalau enggak ada jawaban 3 kali kita pulang. Ya. Kalau enggak ada orangnya, boleh kita tidak mengucapkan salam, kita mengatakan boleh masuk, ada orang, seperti itu. Kita boleh masuk meskipun tidak mengucapkan salam. Kalau ada jawaban baru kita bilang assalamualaikum. Jadi perkaranya fleksibel. Karena dalam ayat Allah mengatakan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam. Seakan-akan minta izin dahulu daripada mengucapkan salam. Ya. Tetapi dalam hadis tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan salam dulu baru minta izin. Assalamualaikum. Adkhul. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Berarti salam dulu baru minta izin. Tapi zahir ayat, hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jangan kalian masuk sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam. Sehingga sebenarnya menjamak di antara Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau ada orang kita tahu di dalam rumah, kita mengucapkan assalamualaikum, boleh masuk? Kalau kita nggak tahu ada orang dalam rumah atau tidak, kita bilang dulu
Boleh izin masuk, ketuk pintu, ya minta izin dulu. Kalau ada orang jawab baru kita bilang Assalamualaikum. Tapi wallahu alam bisa perkaranya fleksibel. Boleh begini, boleh begini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf waw di sini. Tasta'nisu wa tusallimu, dan kita tahu waw adalah dan, artinya dan hanya sekedar menggandengkan. Itu minta izin dan mengucapkan salam. Boleh minta izin baru mengucapkan salam, boleh mengucapkan salam baru minta izin. Intinya dua-duanya terpenuhi, minta izin mengucapkan salam, baru kemudian kita masuk rumah seseorang. Dan ini ada kelihatannya sepele, tapi ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena ini berkaitan dengan privasi orang rumah. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, tentunya tidak memperhatikan adab ini kecuali orang yang beriman. Seakan-akan Allah berkata, konsekuensi dari keimanan kalian adalah perhatian terhadap adab yang kelihatannya sepele ini. Tapi ini adab orang beriman harus memperhatikan. Karena masalah minta izin masuk ini terkait dengan masalah menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, hadis, ya. Dia berkata, "Ittala'a rajulun bin Juhrin fi hujari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran." Ya. Semacam Rasulullah SAW, ada seorang ngintip salah satu celah dari rumah Nabi SAW. Dia ngintip gini. Dan Nabi SAW ketika itu ada midran, dia membawa semacam besi untuk ngatur rambut. Yahukubihi, untuk mungkin ada yang digaruk. Rasulullah berkata ada besi, menggunakan untuk menggaruk kepalanya. Maka Rasulullah SAW berkata, Qala, lau a'lamu annaka tanzuru, la tu'antu bihi fi ainika. Kalau saya tahu tadi kau ngintip-ngintip, saya akan masukkan besi ini ke matamu. Innama ju'ilal isti'dzanu min ajil basar. Sungguhnya disyariatkan isti'dzan, minta izin itu karena untuk menjaga pandangan. Maka tidak boleh seorang kau ngintip-ngintip rumah orang. Ya, Rasulullah mengatakan demikian. Kamu tadi ngintip-ngintip. Kalau saya tahu tadi saya tusukkan besi ini ke matamu. Maka apa tujuan isti'dzan? Tujuan isti'dzan itu agar kita tidak masuk sembarangan. Kalau kita nyelonong, kita akan lihat aib dalam rumah tersebut. Mungkin sebagian aurat tertampak. Mungkin sebagian aib keluarga kelihatan. Maka penghuni rumah punya privasi yang harus diperhatikan. Ya, penghuni rumah punya privasi diperhatikan. Tidak serta-merta kemudian diganggu, kemudian masuk mengganggu privasi seseorang. Oleh karena jika sunnahnya seorang kalau minta izin 3 kali tidak diizinkan, maka dia balik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Dzalikum khairul lakum." Dan itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Kenapa dikatakan itu lebih baik kalian pulang? Lebih baik daripada kalian nunggu di situ, ya. Sudah diminta izin tidak diizinkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya lebih baik jadi jangan masuk rumah sebelum diizinkan. Itu lebih baik bagi kalian. Kebaikan apa yang bisa didapatkan? Kebaikan yang pertama tentunya adalah menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah. Allah tidak boleh kita nyelonong ke rumah orang, ya. Kecuali kita minta izin, mengucapkan salam. Kalau kita melaksanakan ini, kita tidak masuk, berarti kita menjalankan perintah Allah. Jadi kebaikan yang pertama, yang paling utama adalah kita menjalankan perintah Allah, dapat pahala sebagai konsekuensi dari keimanan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara adab yang mungkin disepelekan. Yang berikutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya beberapa al-khairiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan orang yang menjalankan adab ini. Yang pertama, dengan meminta izin, ya, dia tidak akan melihat hal-hal yang aib dalam rumah tersebut, ya. Karena setiap penghuni rumah punya privasi, dia tidak ingin seorang masuk ke rumahnya dalam kondisi yang dia tidak sukai. Mungkin lagi amburadul, lagi ini, lagi macam-macam, ada piring pecah, macam-macam, ya. Ada yang lagi situ, ya, dia pingin privasi. Kita jangan kita masuk kemudian lihat, ya. Dengan kita tidak mengetahui aib orang itu lebih baik. Dengan kita tidak mengetahui aib orang itu tidak baik. Makanya Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian tajassus, cari aib orang. Ya, tidak baik. Maka disyariatkan isti'dzan, minta izin agar kita tidak melihat aib orang. Nikmat dari Allah ketika kita tidak tahu aib orang. Jadi masalah kalau kita tahu aib orang, kita ingin cerita, ingin nyampaikan, ingin kasih tahu orang lain, dan ini tidak benar. Kalau kita tahu aib orang, hendaknya kita sembunyikan aib tersebut. Aib itu sama kaum mukminin. Yang kedua, di antara kebaikan yang didapatkan dengan adab isti'dzan ini, adab minta izin dan salam ini sebelum masuk rumah, agar orang yang menerima tamu bisa terima dengan tenang.
Orang menerima tamu bisa terima dengan tenang, tidak merasa terpaksa, tidak merasa nggak enak ya. Kalau tiba-tiba orang masuk, dia terima, dia nggak enak ya. Gimana orang ini masuk dalam rumah dalam kondisi seperti dia merasa nggak enak, karena tidak setiap orang siap menerima tamu setiap saat. Ya. Mungkin dia belum masak, mungkin dia tidak ada kue, mungkin dia tidak bisa dihidangkan. Banyak hal, mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi ada kerjaan. Maka orang yang mau bertamu harus punya adab. Jangan dia ganggu orang, sementara orang tersebut tidak ingin diganggu. Dia ada privasi. Ya. Dia harus tahu adab Islami. Ya. Karena kalau dia maksa masuk, orang itu nggak enak. Dia ketemu dalam kondisi jengkel, dia ketemu orang ganggu-ganggu terus, dia ketemu dalam kondisi tidak suka. Ya tentu ini tidak menyenangkan. Ya. Kemudian tadi diantaranya kebaikan yang disebut oleh Syekh Utsaimin juga agar seorang lebih bersiap untuk menerima tamu. Ya, nanti kalau minta izin tidak diizinkan datang lain waktu atau dia minta izin untuk bertamu jam sekian sehingga dia ada persiapan untuk menjamu tamu. Ya, karena kalau dia tidak persiapan seakan-akan tamunya itu tidak dihargai. Kalau sudah merasa tidak dihargai, sensitif lagi, tersinggung lagi. Ya. Tapi kalau dikasih tahu sebelumnya, dia persiapan beberapa jam sebelumnya, sehingga dia enak dalam menjamu tamu, dapat pahala, dan sang tamu juga merasa dihargai. Jadi enak semuanya. Kemudian juga disyariatkan adab isti'zan, minta izin, agar seorang tidak tertuduh dengan tuduhan yang tidak. Kalau ada orang masuk rumah tanpa minta izin, nyelonong, ini kamu ini mau apa ya? Ada tuduhan yang tidak punya sopan, santun, saling nyelonong, mau lihat apa, sehingga ketika orang minta izin, dia terbebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tidak. Ya. Kemudian juga dengan adab izin, kita tahu kita bisa menyelamatkan rumah dari hal-hal yang buruk. Karena yang masuk tanpa izin biasanya pencuri, ya, dan hal yang buruk. Maka kalau ada minta izin, ada salam, ya, maka kita terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Ya. Kemudian juga di antara adab minta izin ini, seorang tamu berbuat baik kepada orang pemilik rumah. Kali dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan kita tahu orang yang mengucapkan salam dapat pahala. Kalau nggak salah 10 pahala, dapat pahala ya. Kita tebarkan salam dapat pahala. Kemudian ya dapat mendapatkan 10 kebaikan ya. Kalau seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya, Assalamualaikum, dia mendapatkan 10 ganjaran, 10 pahala ya. Demikian juga orang yang menjawab juga dapat pahala ya. Inilah beberapa kebaikan yang diperoleh dari adab minta izin ketika ingin masuk rumah orang. Dan Rasulullah ingatkan tadi, innama ju'ila al-isti'zan li ajil basar, sungguhnya disyariatkan adab untuk minta izin masuk rumah dalam rangka untuk menjaga pandangan. Maka tidak benar, ikhwan, kalau kita berjalan di pinggir jalan kemudian kita tengok-tengok rumah orang, itu diantara kurang adab. Ya, masalahnya rumah terbuka, kemudian di dalam rumah tersebut ada orang terbuka auratnya, ada orang mungkin lagi ini ya, macam-macam ya. Ada bertengkar suami istri misalnya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita, maka nggak usah kita tengok kanan kiri melihat rumah orang di antara adab. Karena di antara adab istizan ini disyariatkan untuk menjaga pandangan kita. Maka seorang jangan fudul basar, itu melihat yang tidak perlu. Jalan ke depan aja, lihat ke depan aja yang dia perlu ya. Nah, kalau ada suatu bunyi atau apa ya dia boleh lihat suatu. Tapi kalau tidak perlu dia lihat kanan kiri. Kemudian ada rumah orang terbuka, jangan dia lihat, maka dia palingkan pandangan. Khawatir ada sesuatu yang terlihat yang diharamkan atau yang tidak disukai untuk dilihat. Yang berikutnya kalau kita minta izin, kita ucapkan salam juga. Hendaknya kita menyamping, jangan depan pintu ya. Khawatir kalau dia buka kemudian kelihatan sesuatu, kita menyamping, kalau sudah isinya baru kita masuk lewat pintu. Karena tujuan minta izin adalah untuk menjaga pandangan. Ya. Begitu dalam ayat-ayat ini Allah begitu perhatian terhadap masalah pandangan, karena pandangan ini adalah asal dari banyak permasalahan, asal dari banyak kemaksiatan ya. Dengan pandangan kita melihat aib orang, dengan pandangan kita melihat aurat orang, dengan pandangan kemudian bergerak terjadi zina dan macam-macam, semuanya dari pandangan. Dengan pandangan terjadi niat jahat gara-gara memandang. Oleh karenanya syariat perhatian terhadap masalah pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum." Ya. Jika kamu tidak mendapati seorang pun dalamnya, maka janganlah kamu masuk
sampai diizinkan, ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan pulanglah, maka pulanglah. Wa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah lebih mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Jadi kalau ternyata ya, kita assalamualaikum atau kita boleh masuk, ada orang dalam, ya, tidak ada yang jawab, maka jangan kita masuk, ya. Dan ini ayat ini untuk mengingatkan, bukan berarti kalau kita tahu nggak ada orang kita boleh nyelonong, ya. Justru kalau tahu tidak ada orang, jangan masuk, ya, jangan masuk, karena itu bukan rumahmu, maka tidak boleh masuk. Apalagi kalau ada jawaban dari dalam, balik pulang, tidak terima tamu, ya sudah, ya. Ini lebih parah lagi, yang kalau kita ucapkan assalamualaikum 3 kali tidak dijawab, kita disuruh pulang. Kita bel 3 kali, ting ting 1, ting ting 2, ting ting 3 kali, ya jangan sampai 100 kali. 3 kali nggak ada pulang. Apalagi kita bel di dalamnya ada orang dan menjawab nggak terima tamu. Anaknya keluar, ayah lagi sibuk, nggak terima tamu. Ya sudah. Kata Allah, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Di sini para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tanpa bahasa kita tanpa pekewuh. Terang-terangan. Karena ini ada berkaitan dengan privasi seseorang. Ya. Daripada nunggu situ, daripada ini, ya udah, daripada nongkrong situ nunggu bilanglah saya mau ketemu lah. Ya bikin orang jadi enggak enak menerimanya. Ayah lagi istirahat, sudah bangunkan dulu ayah. Ya, ini yang namanya maksa, ya. Jadi nggak enak, ya. Kecuali kalau ada izin sebelumnya. Sudah janji sama ayah jam sekian, ya, kata ayah mau ketemu, mungkin ayah lupa, coba diingatkan. Nah, itu lain cerita. Atau sama istrinya, Mbak tadi bapak sudah izinkan. Tadi ada ketemu jadwal pertemuan, mungkin bapak lupa, coba. Itu oke lah. Tapi kalau nggak ada, kemudian dibilang bapak lagi sibuk atau ayah lagi ini, lain kali waktu nanti sore aja, sudah kita pulang, ya. Kita pulang. Allah mengatakan, dan ini sampai Allah maksudnya terang-terangan, tidak perlu pekewuh masalah ini. Ini masalah privasi seorang. Dan ini sehingga Allah ajarkan kepada pemilik rumah maupun orang yang bertamu. Pemilik rumah punya hak untuk mengatakan tidak terima tamu. Nanti aja, boleh, pulang. Nanti. Boleh, dia punya hak. Dan dia tidak perlu malu untuk mengucapkan demikian. Kalau tidak ingin terima tamu, bilangnya nanti aja. Lain kali. Ya, besok, minggu depan, terserah dia yang punya rumah. Ya. Dan orang yang dikatakan besok, minggu depan, dia nggak boleh tersinggung. Karena Allah perintahkan. Wa idza qila lakum irji'u farji'u, jika dikatakan nanti pulang aja, hendaknya dia pulang. Wa azka lakum, dan ini lebih suci bagi kalian, lebih suci bagi hati kalian, karena kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersinggung, jangan merasa direndahkan, jangan merasa hina. Sampai ada seorang salaf, Qatadah meriwayatkan, sebagian salaf berkata, sebenarnya disebut oleh dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir, sampai sebagian salaf berkata, saya pengen sekali, saya nunggu waktu di mana saya ketuk pintu terus ada yang bilang pulang sana. Tidak terima tamu. Namun saya tidak dapatkan kondisi gitu. Kalau ketuk pintu selalu dibukain atau enggak dijawab, tapi jarang kita ketuk pintu ada yang bilang enggak terima tamu, jarang. Sehingga orang soleh ini, sebagian salaf ini mengatakan, saya ingin dikatain demikian. Irji, pulang. Supaya saya dapatkan keutamaan Allah mengatakan, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Ya, jadi saya terima aturan Allah, disuruh pulang, saya pulang tanpa gerundel, tanpa jengkel. Allah yang perintah. Jika dikatakan jika penghuni rumah mengatakan pergilah, pulanglah, maka pulanglah. Jangan ngeyel. Jangan nongkrong situ, jangan maksa-maksa. Huwa azka lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Apa yang kita lakukan, niat yang kita lakukan, ya, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita pulang karena menjalankan perintah Allah, Allah pun tahu. Jangan khawatir. Kita dapat pahala, ya. Ketika kita disuruh pulang, kita pulang, tidak boleh masuk, kita laksanakan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Ayat ke-20
9. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Fiha mata'ul lakum, di dalamnya ada keperluan kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini terkait dengan model rumah yang dahulu, di zaman dahulu ada diletakkan di tengah-tengah perjalanan, biasanya rumah tempat mampir atau rumah untuk musafir, atau ada toko-toko yang tidak terpakai, orangnya tidak pakai lagi, bukan tempat tinggal. Rumah-rumah model seperti ini yang tidak ditinggali, yang dibolehkan oleh pemiliknya untuk dihampiri, maka ini boleh, tidak usah kita minta izin, kita tidak bilang assalamualaikum karena nggak ada orang, tinggal masuk aja. Kata Allah, fiha mata'ul lakum, di situ ada keperluan. Mata'ul lakum di sini ada yang mengatakan istimta, yaitu kalian ingin berteduh di situ, kalian mampir di situ, kemudian kalian melanjutkan perjalanan, bukan kalian untuk tinggali, enggak. Ini rumah-rumah yang ada karena dahulu orang-orang Arab dulu mereka bersafar di tengah-tengah, terkadang ada rumah-rumah yang disediakan untuk orang mampir, ada tempat jualan yang mungkin kosong karena penghuninya hanya datang sesekali waktu tertentu. Ya seperti ini boleh kita mampir, tidak usah minta izin. Fiha mata'ul lakum, jika kalian di situ ada keperluan, ingin mampir, ingin berteduh, silakan. Ya, atau kalian ingin taruh barang di situ sebentar, nanti balik lagi boleh. Atau kalian sudah taruh barang sebelumnya di situ, kalian ingin ambil, boleh, tidak usah minta izin. Ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, ya. Ini semua adalah untuk keringanan dari syariat, karena orang yang lewat, dia punya keperluan untuk mampir. Dia mungkin ada rumah kosong atau ada tempat hampiran, dia boleh. Tapi saya rasa zaman sekarang hampir tidak ada seperti itu. Atau mungkin di pinggir-pinggir jalan, orang tempat jualan, dia lagi jualannya nggak ada jualan, dia berbaring situ, mungkin boleh-boleh saja, ya. Tidak jadi masalah, tidak perlu minta izin. Mana pemilik gazebo ini, ya? Mungkin nggak ada, ya. Tapi dia boleh mampir, tidak ada masalah, selama bukan untuk dia tinggali, tapi hanya untuk mampir sebentar. Dari sini kita tahu, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Majelis Taklim dan Nurs, ada 3 model rumah. Yang pertama, rumah sendiri, kemudian rumah milik orang lain yang ditempati. Yang ketiga, rumah milik orang tapi tidak ditempati. Dan dibiarkan begitu saja, ya. Dibiarkan. Itu misalnya tempat-tempat singgah di pinggir jalan, tempat-tempat pinggir jalan, di pinggiran jalan. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, ya, tapi zaman dulu ada seperti ini. Kalau rumah sendiri, tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Rumah sendiri. Cuma minta izin dengan rumah sendiri, tidak perlu minta izin. Tapi disyariatkan untuk beri salam. Ya. Fasallimu ala anfusikum. Nanti akan datang ayatnya. Namun disyariatkan tidak perlu minta izin. Namun disyariatkan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ada yang mengatakan assalamu alaina. Karena Allah mengatakan sallimu ala anfusikum, ucapkan salam untuk diri kalian sendiri. Nanti kita akan bahas, ada pembahasannya tentang hal ini ayat berikutnya. Tapi minta izin tidak perlu. Ya. Namun dianjurkan jika dipandang perlu pemberitahuan. Kata para ulama, jika dipandang perlu, maka ada pemberitahuan agar istri siap-siap. Agar istri siap-siap
Atau siapa tahu ada orang yang bukan mahramnya di rumah. Siapa tahu ada wanita yang bukan mahramnya lagi bertamu. Tidak ada masalah kita. Ada pemberitahuan lah. Atau ayah pulang. Assalamualaikum. Boleh. Tapi izin tidak disyariat. Tidak harus. Karena rumah-rumah sendiri. Kita kenapa tidak perlu minta. Ini rumah sendiri yang kita minta. Rumah orang lain. Yang kita minta izin rumah orang lain. Kalau rumah milik orang lain yang ditempati, ya, maka harus minta izin. Ya. Maka harus minta izin dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Minta izin untuk mengucapkan salam. Jika tidak, dan ada 3 kemungkinan, atau ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinannya. Pertama, tidak dijawab setelah minta izin 3 kali. Sunnahnya pulang. Jangan nongkrong di situ, ya. Atau disuruh pulang oleh penghuni rumah. Maka pulang dan dapat pahala. Hati lebih suci. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Ini jengkel, sebenarnya harus jengkel. Pulang, nggak bisa. Sebenarnya kan jengkel. Tapi Allah mengatakan, irji'u, pulanglah, huwa azka lakum. Itu lebih suci bagimu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kita ini jalankan perintah Allah, dapat kesucian pahala. Dapat pahala dan hati menjadi suci. Hati lebih suci. Artinya kita tidak perlu jengkel karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak jengkel karena Allah. Ya. Yang ketiga, diizinkan masuk. Maka silakan masuk. Nah, adapun rumah model ketiga, yang tadi rumah milik orang tapi tidak ditempati seperti pinggir jalan, mungkin ada gazebo atau ada sawung yang dibiarin, penjualnya lagi tidak ada. Kan banyak di perjalanan. Kita boleh mampir, boleh baring-baring, nggak ada masalah. Kalau dahulu ada rumah-rumah yang ditaruh situ untuk orang yang bersafar, mungkin ditaruh barang, mungkin diistirahat, seperti tidak perlu minta izin karena pemiliknya membiarkan rumah tersebut untuk dipakai. Ini semua demi kemudahan kaum muslimin. Ini 3 model rumah. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang kewajiban untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ke-30, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Ya. Baik, ini sudah nih. Allah berfirman, perhatikan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkanlah sebagian pandanganmu. Tundukkanlah, min artinya sebagian pandangan kalian.
dan hendaknya menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Ini lebih suci bagi kalian, ini lebih suci. Innallaha khabirun bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Perhatikan sini. Di sini ada perintah khusus. Kenapa perintah khusus? Allah katakan katakanlah. Katakanlah ya. Katakanlah. Tentunya semua Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Ya Rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jadi tidak perlu Allah ucapkan katakanlah, Rasulullah pasti sudah menyampaikan. Tetapi sebagian ayat Allah buka dengan perintah khusus, katakanlah. Ini berarti lebih spesifik. Lebih spesifik katakanlah. Katakanlah, sampaikanlah secara khusus. Tentu semua ayat saya katakan tadi, semua ayat secara umum disuruh untuk disampaikan. Ternyata ada sebagian ayat yang di situ Allah suruh katakan secara kul. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Allah mengatakan qul. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Di antaranya qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Katakanlah perintah khusus ya. Lebih spesifik. Kemudian perhatikan orang-orang yang beriman. Ini ayat terkait orang beriman. Orang tidak beriman mungkin tidak perlu dengan hal ini. Apa masalahnya kita sudah dudukan pandangan? Orang tidak beriman malah bebas. Karena dalam pandangan ada kelezatan. Kita memandang apa saja. Pandangan ini macam-macam. Ini nikmat. Alam naja'allahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata? Ini nikmat. Yang orang menggunakan mata untuk melihat banyak hal. Ya. Hal yang dia sukai. Dia tidak pilih-pilih. Hal yang menyenangkan. Hal yang menimbulkan syahwat. Melihat aib orang, melihat keburukan orang, macam-macam ya. Oleh karenanya Allah menyuruh pandangan diatur, tidak sembarang untuk memandang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin," katakanlah orang-orang yang beriman, karena hanya orang beriman yang perhatian akan hal ini. Orang beriman yang bisa menundukkan pandangan. Mampu menundukkan pandangan. Yaghuddu min absarihim, agar mereka tundukkan sebagian. Min di sini ada khilaf, ada yang mengatakan min adalah untuk menunjukkan litaukid, yaitu tundukkanlah pandangan seakan-akan yaghuddu absarahum. Tapi banyak ulama mengatakan min tidak, min itu adalah litab'id, tundukkan sebagian pandangan kalian. Karena di sana ada pandangan yang dibolehkan. Pandangan seperti dalam rangka nazar, jika kita ingin menikah, kita lihat seorang wanita atau wanita lihat seorang lelaki, dia boleh melihat untuk tertarik atau tidak. Rasulullah SAW menyuruh, unzuru ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah kepada perkara yang memotivasi engkau untuk menikahi wanita tersebut. Suruh lihat agar tidak menyesali kemudian hari ya. Jangan menikah tidak melihat wanita. Ini contoh pandangan yang diperbolehkan. Contohnya pandangan untuk melihat sebagian wajah wanita kalau terjadi transaksi, ini wanita siapa, jangan sampai salah, atau dia menjadi saksi misalnya. Ini pandangan diperbolehkan.